Apakah layar saya sudah terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, ya. Baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Baik. Materi kuliah tambahan minggu ini adalah tentang operasi dasar, ya. Operasi dasar yang dimaksud adalah ada operasi aritmetika, kemudian operasi perbandingan atau relasi, ada operasi logika, kemudian operasi string, ya. Jadi akan saya coba jelaskan satu persatu, ya. Di kelas mungkin sudah dijelaskan, ya, operasi aritmatika lah, ya. Operasi aritmatika itu kan operasi yang melibatkan ya kayak matematika lah, ya. Jadi ada penjumlahan gitu, ya. Terus kemudian penjumlahan ada operatornya plus, ya. Oke, nanti saya tulis aja nih dalam Golang, di dalam pseudocode gitu, ya. Itu kita menggunakan plus, terus nanti ada dalam bahasa Go juga ini sama persis plus, ya. Terus ada operasi pengurangan, ya. Ini kita menggunakan simbol min, sama persis, ya. Ini juga di Go min. Terus ada perkalian. Perkalian pakai bintang, ya. Ini ada yang pakai kali nih, ya. Saya lihat di kelas masih belum terbiasa, ya. Jadi menggunakan operator kali, padahal pakai bintang, ya. Atau asterisk, ya. Di Go-nya juga sama, ya. Kita menggunakan asterisk begitu, ya. Nah, ini mulai agak ambigu, timbul ambigu ketika kita menggunakan pembagian, ya. Nah, ini pembagian itu ada dua sih. Ada yang pembagian bilangan real, ada pembagian yang bilangan bulat, ya. Nah, ini harus kita klarifikasi. Pembagian bilangan real kita menggunakan pseudocode-nya simbol slash, ya. Adapun di Go-nya kita menggunakan sama slash juga, ya. Terus kalau pembagian integer di pseudocode kita menggunakan istilah div, ya. Adapun di Go-nya tetap menggunakan slash gitu, ya. Nanti akan saya coba jelaskan penggunaannya, ya. Terus juga ada yang namanya sisa bagi. Sisa bagi itu kan modulo, ya. Di dalam pseudocode kita menggunakan istilah mod, ya. Di dalam Go ada yang bisa nebak pakai apa modulo? Ya, silakan. Persen, Pak, persen. Persen berarti udah biasa, ya. Nah, seperti ini, ya, penggunaannya. Oke. Kita mulai dari pembagian bilangan real, ya. Saya langsung ke Golang-nya. Saya deklarasikan par A, B, C, misalkan, ya. Ini bilangan real itu kan kita bisa milih, ya. Presisinya ada plot mulai 8 sampai plot 4. Biasanya nih, ya, kesepakatan tertulis kalau dosen bikin soal itu biasanya cari yang paling besar, ya. Jadi kita pakai plot 64. Jadi yang paling besar kita pilih, ya. A, B, C. Ya, boleh kita tulis bil 1 gitulah, kalau mau lebih interpretatif bil 2 dan hasil gitu, ya. Perhatikan, saya akan input fmt scan ampersand bil 1 ampersand bil 2, ya. Ini kita import dulu, ya, karena itu ada penggunaan format, ya. Ini coba kita lihat hasil desain dengan
bil 1 dibagi bil 2 ya. Terus kita print hasilnya seperti apa. Nih, gitu. Jadi ini kita sedang melakukan operasi dasar aritmetika dengan menggunakan operator pembagian bilangan real ya. Kita run aja ya, go run tot.go ya, kebetulan nama filenya tot ya. Coba kita run ya. Kalau 1 dimasukkan ke bil 1 dan 2 dimasukkan ke bil 2, ini kalau kita run hasilnya berapa ya? Ternyata 0,5 ya. Dan itu wajar ya, karena ini adalah pembagian bilangan real begitu ya. Jadi di pseudocode-nya begini, di Go-nya begini ya. Nah sekarang coba kita gunakan pembagian integer. Karena integer berarti di sini semua saya ganti jadi int ya. Jadi ini masuk ke bilangan bulat, ini bilangan bulat. Bilangan bulat dibagi bilangan bulat, maka hasilnya tentu saja ini bilangan bulat ya. Coba kita lihat hasilnya berapa ya. 1 untuk bil 1 dan 2 untuk bil 2. Kita lihat hasilnya. Nah, ternyata adalah 0 ya. Dapat disimpulkan ya bahwa integer division itu mengambil bagian di sebelah kanan dari koma ya. Dalam hal ini kan kalau pembagian bilangan real 0,5 ya. Bagian nolnya yang diambil ya, gitu ya. Kalau misalkan saya 10 dibagi 3 gitu ya. Kira-kira hasilnya apa nih untuk integer division? Ada yang bisa nebak? 10 dibagi 3. Untuk integer division hasilnya adalah 3 ya. Tuh 3 ya. Kenapa 3? Ya itu tadi hasil sebenarnya adalah 3,3333 gitu ya. Karena integer division ini pengen mencari bilangan bulatnya saja, jadi yang diambil adalah 3 ya, sementara 0,333 itu dibuang. Begitu ya. Tuh. Sekarang kalau sisa bagi, nah sisa bagi ini juga digunakannya untuk integer sih, nggak bisa untuk bilangan real ya. Kita gunakan persen ya. Hasilnya misalkan 10 dibagi 3. Ini berapa kira-kira sisa pembagiannya? 1, Pak. Ya, itu pas suara siapa? Husnul, bukan? Siapa? Husnul. Oke, siap Husnul. Oke ya, kita lihat. 1 ya. Jadi seperti itu ya cara kerjanya. Nah, sekarang barangkali penasaran ya. Ini kalau misalkan bagian hasilnya yang ini kita bikin float gitu ya. Sementara yang ininya integer gitu ya. Jangankan pembagian ya. Ini saya mau penjumlahan saja lah ya. Bilangan 1 dijumlahkan dengan bilangan 2. Bilangan 1 tipe datanya integer, bilangan 2 tipe datanya integer, sementara hasil tipe datanya float 64. Ini bahasa Golang protes kalau ada operasi yang seperti ini ya. Dia tuh maunya kalau integer dijumlahkan dengan integer harusnya ditampung dalam integer begitu ya. Kalau ini kan hasilnya float gitu ya. Atau kita balik ya. Float 64 sebelah situ, yang ininya int ya. Jadi ini float dijumlahin dengan float gitu ya. Ini ditaruh di integer. Dia nggak mau ya. Ketat begitu. Apa yang harus kita lakukan apabila terjadi seperti ini?
ada istilah yang disebut dengan typecasting ya, mengubah tipe atau peran dari si tipe ya. Kayak gini kan ini bilang bil 1 kan integer, bil 2 integer gitu ya. Mau ditampil ke plot 64, berarti kita ubah yang di bagian kanannya ya. Cara mengubahnya tentu saja mengubah ke tipe yang di sebelah kiri ya. Jadi si bil 1 ini karena integer kita ubah ke tipe plot 64 ya. Cara penulisannya begini ya. Kita tulis plot 64, terus di sebelah ini dikasih kurung ya. Jadi ini artinya nilai yang nanti akan masuk ke dalam bil 1 akan diubah menjadi plot 64. Nah ini masih ada tanda merah, masih salah karena tentu saja kedua-duanya harus diubah begitu ya. Oke, nah ini sudah diubah ya. Nah, coba saya isikan nilai misalkan 12 sama 45 ya. Ini kan 12 bilangan bulat ya, 45 juga bilangan bulat. Hasilnya tentu saja harus 57 ya. Coba kita lihat hasilnya 57 ya. Seperti itu ya. Namanya typecasting begitu. Dan mungkin juga kalian ketika menghitung rumus tertentu ya di latihan yang di LMS kan ada soal menghitung luas atau volume bola ya. Volume bola itu kita ada radius, tipenya float 64 ya. Terus kemudian ada volume kan ya, terus kemudian ada konstanta ya. Deklarasi konstanta adalah sebagai berikut: konstanta P float 64 sama dengan 3.14, nilai pendekatan ke arah nilai P yang sebenarnya. Nilai P sebenarnya tentu saja panjang ya. Untuk alasan kemudahan ya kita pilih angka yang sering kita gunakan 3,14 ya. Masukannya radius ya. Terus kemudian volumenya ada rumus nih. Rumusnya adalah 4 dibagi 3 ya. Dikali Pi. Rumusnya apa ya? Kok saya lupa? Ada yang tahu nggak? Tahu nggak? Rumus volume bola 4/3 kali Pi kali berapa? Kalau nggak salah 4/3 PR pangkat 3, Pak. Oke, radius kali radius ya. Kali radius. Nah, sementara kita gunakan cara yang sederhana ya. 4/3 kali Pi kali radius ya. Coba kita masukkan nilai, misalkan radiusnya 10 ya. Kalau 10 berarti bentar ya. Saya pakai cara satu lagi di sini ya. 4 bagi 3 kali 10 kali 3.14 kali 10 kali 1000 aja ya. Atau ini kok masih aktif iniannya, tunggu ya sebentar. Saya nggak mau ada aktif ini. Kenapa? Itu Pak 4/3-nya dibikin jadi 4.0/3.0 Pak. Oh iya. Ya, oke, setuju saya ya. Suara siapa? Denis? Ganif Pak. Denis ya. Oke. Ini saya mau ngasih tahu aja sih sebetulnya ya bahwa ini perkalian. Coba perhatikan radiusnya adalah float ya. P-nya ada float. Tapi perhatikan ini
4 itu bilangan bulat dibagi bilangan bulat. Jadi ini hasilnya bakal berapa nilainya? 4 dibagi integer division berapa? Halo? Ada yang tahu 4 dibagi 3 berapa hasilnya? 1, seterusnya Pak. Itu kalau bukan integer division. Oh, Karena 4-nya integer kan, 3-nya integer, ini sebetulnya integer division. 1 ya? ya Pak, 1 Pak. Oke, kita lanjut ya. 10 ya. Hasilnya lihat. Kalau radiusnya 10, ternyata ini 10 kali 10 kali 10, ini adalah 1000 ya. 1000 kali 314 kan 3140 ya. 3140 dikali 4 dibagi 3. Inginnya rencananya dikalikan 1,333 kan harusnya ya. Tapi kenyataannya ini dikalikan 1. Ini karena ini adalah integer division ya. Dan ini terlihat 4 dibagi 3 memang 1 gitu ya. Maka di sini terjadi kesalahan logika ya. Sebagaimana barusan dikatakan oleh Danis, ubah aja ininya dari 4.0 atau 3.0. Dua-duanya ya. Sehingga kalau kita masukkan 10, ini hasilnya jadi begini tuh. 4186.6666667. Dan ini yang akurat ya. Jadi yang akurat. Sampai sini bisa dipahami? Pak, tadi kan diajarin typecasting. Kenapa Bapak sekarang nggak pakai typecasting? Bisa sih ya. Kita typecasting aja yang si ininya. Plot 64. Nah gitu ya. Ini si 4 diubah jadi plot 64. Sama aja nih. Kita masukkan 10, hasilnya sama ya. Jadi begitu. Barusan saya jelaskan mengenai typecasting, pengubahan tipe data dari bilangan tertentu ke bilangan yang lainnya. Apakah bisa nggak typecasting dari string, ya, dari string ke misalkan integer gitu ya? Kita coba aja ya. Kita eksperimen aja nih. Ada var, misalkan bilangan, tapi string. Ya. Bilangan 1 ya. Terus ada var, bilangan 2, tapi ini integer. Misalkan ya. Bilangan 1-nya saya isi 3. Boleh ya. Tapi ini kan string ya. Coba kita lihat. Bilangan 2 ini adalah int terhadap bilangan 1 ya. Bisa nggak ya? Saya juga nggak tahu ya. Kan kita eksperimen saja gitu ya. Nah, katanya tidak bisa ya. Jadi dari string diubah ke integer tidak bisa ya. Coba kalau dari plot ya. Plot 64 ini saya kasih 3.14 ya. Kelihatannya tidak ada tanda merah, ini berarti bisa nih. Cuman kan karena plot itu range-nya lebih besar dari bilangan integer ya. Ketika dikonversi pasti akan ada yang hilang. Bagian yang hilang adalah titik 14 ya. Titik 14. Jadi dugaan saya sih ini tinggal 3 gitu ya. Tuh begitu ya. Jadi ada typecasting yang bisa dilakukan ya. Biasanya antar numerik sih ya. Mau dari yang
plot 64 ke dalam INT ke 64, plot 64. Umumnya yang dilakukan adalah dari INT ke plot 64 ya. Ada yang ditanyakan tidak sampai materi seperti ini? Maaf Pak, saya masih izin bertanya. Ya, Tadi kan kan. yang soal sebelumnya kan yang mengenai volume bola. Kemudian konstanta dari Pi-nya plot 64 itu 3.14. Misalnya kalau kita pakai 22/7, apa bisa Pak? 22/7 itu kan pembagian ya. Jadi kita melakukan perhitungan ditaruh di ini apa namanya? Segini aja ya. Coba perhatikan. 22 dibagi 7 ini kan sebetulnya operasi integer division harusnya nih. Ini pastinya keluarnya 3 nih ya. Tuh, kalau di soal itu gini ya, bedakan antara bahasa pemrograman dengan narasi dari soal ya. Soal itu bersifat umum ya. Jadi ketika soalnya tulis 22 dibagi 7 itu kan kita harus proses dulu menjadi bilangan pecahan gitu ya. Dan pecahannya itu silakan pilih ya. Biasanya sih 3,14 ya, 3.14 gitu ya. Jawaban saya ya ubah saja ke dalam itu ya. Jadi cons tadi itu apa? Pi misalkan ya. Terus ini tipe datanya apa? Plot 64. Ini 20. Jadi saya malah jadi 3 kan langsung keluar ya kalau diberi begini. Coba kita run aja ya. Ini main-main. Nah, 3 ya. Jadi nggak bisa ya, kecuali aduh, jadi banyak ya. Tuh. Nah, 22 dibagi 7 itu ini ya. Jadi ketika kita mendapatkan persoalan ya, itu kita ubah dulu ke dalam bentuk yang sederhana saja dulu ya. Agar bisa diproses ya. Kayak gini jadinya kan ribet tuh ya. Ternyata P-nya itu nilainya segini ya. Bentar ya, ini ya. Pertanyaannya apakah bisa ubah dulu aja ke dalam pecahan ya? Ya, ada lagi pertanyaan? Pak, terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, operasi aritmetika ini banyak digunakan untuk soal-soal yang sifatnya perhitungan rumus ya, atau konversi dari satuan ke satuan lain. Juga ada yang disebut dengan denominasi ya. Misalkan diketahui besaran dalam satuan detik gitu ya, ubah ke dalam jam, menit, detik, nah, kayak gitu ya. Itu pasti menggunakan div dan mod begitu ya. Kalau rumus-rumus ya kayak menghitung fungsi misalkan f sama dengan x atau y sama dengan x tambah 3 gitu ya. Kalau gitu maka gampang ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke operasi perbandingan dulu yang sederhana ya. Oke, ada apa saja dalam perbandingan? Ini langsung saja saya tulis pseudocode go, dan ini sama saja ya, ada di go-nya juga sama dengan di go-nya juga sama, lebih kecil dari ini lebih kecil
lebih kecil sama dengan, ini lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan pakai tanda seru sama dengan, ini juga sama. Terus ada yang sama dengan, jangan lupa ya ini sama dengannya pakai 2 ya. Soalnya banyak mahasiswa yang nulisnya cuma 1 sama dengannya ya. Nah, ini operasi perbandingan ya. Ingat ya cuma ada 6 ya. Nah, ini digunakan untuk apa ya? Jadi operasi perbandingan atau sering juga disebut relasional ya. Atau juga komparasi, macam-macam ya. Ini untuk membandingkan nilai yang ada di sebelah kiri dan kanan dari operator ini ya. Dan nilainya adalah boolean ya. Ya, contoh lah misalkan 2 lebih besar dari 1. Tentu ini hasilnya true ya. Kalau 2 lebih kecil dari 1, ini adalah false ya. Gini. Ini kita lihat membandingkan nilai. Juga bisa dilakukan membandingkan buah variabel ya, A lebih besar dari B. Tentu saja variabelnya sudah ada nilainya ya. Misalkan A-nya sebelumnya diberi nilai 1 ya. Terus B-nya diberi nilai 2 ya. Maka ini A lebih besar dari B adalah false gitu ya. Oke, contoh saya bikin contoh seorang adik. Nah, ini saya mulai contohnya yang begini ya. Main tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan dengan atau main angka ya. Main angka dengan main angka dengan kakaknya ya. Jadi ini permainannya begini ya. Adik menang ya. Jika angka adik lebih besar dari angka kakak ya gitu. Nah, ini sederhana saja begitu ya. Seorang adik main angka dengan kakaknya ya. Adik menang jika angka adik lebih besar dari kakaknya. Pakai tambahan lagi ya, tapi kalau tambahan lagi ini masuk ke operasi logika ya. Ini nggak bisa nih soal begini ya. Oke gini, seorang adik main angka dengan kakaknya. Adik menang jika jumlah atau saya jelaskan dulu ya mengenai yang ini ya, operasi logika ya. Yang ini saya skip dulu karena ternyata kalau saya bikin soal ini ternyata harus nyambung ke operasi logika ya. Mohon maaf ya, saya jelaskan lagi operasi logika. Operasi logika itu menggunakan operator di pseudocode-nya adalah N ya, di Go-nya ada ampersand 2 kali ya. Ini dibacanya yang begini itu dibacanya ampersand ya. Terus ada OR. OR ini menggunakan yang begini nih. Nah, saya lupa lagi. Yang gini teh apa ya namanya ya. Terus ada juga yang terakhir NOT ya. NOT ini tanda ini ya, tanda seru ya. Kalau N ini akan membandingkan 2 nilai boolean di sebelah kiri dan sebelah kanan. OR sama ya, di sebelah kiri sebelah kanan nilai boolean. Sementara NOT ini hanya butuh 1 operator saja ya. Jadi tanda panah diikuti oleh variabel gitu ya. Misalkan NOT A gitu ya, atau NOT ketemu gitu ya. Nah, sekarang kita coba ya. Ini ada
Sekarang akan kita gabungkan operasi aritmetika, perbandingan, sama logika ya, dalam bentuk soal nih ya. Kita mengarang saja nih ya. Seorang adik dan kakak bermain tebak, sebetulnya bukan tebak-tebakan angka ya, bermain angka gitu ya. Keduanya akan menuliskan satu bilangan bulat, range-nya ya dari 0 sampai dengan 9 ya. Satu bilangan bulat dengan range jangkauan dari 0 sampai 9 ya. Pemenang permainan ini adalah yang nilainya atau pakai inilah, adik memenangkan permainan ini jika angka adik adalah bilangan genap dan kakak bilangan ganjil gitu ya. Atau ini saya pakai angka semua aja lah ya. Atau angka adik ganjil dan angka kakak genap ya. Selain itu kakak yang menang. Nah, jauh soal ini ya. Adik memenangkan permainan. Ini jika angka adik adalah angka genap dan kakak ganjil, atau ketika angka adik ganjil, angka kakak genap ya. Selain itu kakak yang menang ya. Jadi ini tentu masukannya terdiri dari dua bilangan bulat. Angka pertama angka adik ya, angka kedua adalah angka kakak ya. Keluarannya adalah boolean true atau false ya. Boolean true jika adik menang ya. Nah gitu. Contoh misalkan ya, kita kasih test case ya. Kalau misalkan ini contoh input dan output ya, contohnya nih. Input, ini outputnya. Kalau misalkan 9 sama 4, ini siapa yang menang? Ya, ada yang bisa jawab? Adik 9, kakak 4. Ini masuk yang mana nih? Yang ini toh. Jadi ini harusnya adik yang menang, karena adik yang menang ini adalah true ya. Kalau sekarang dibalik 4 sama 7, ini siapa yang menang? Kakak yang menang. Ini angka genap adik ya, kakak angka ganjil.
tetap yang menang adik dong, ya. Ya nggak? Kalau 1-1 atau 2-2, ini yang menang siapa? Kakaknya yang menang. Kakak, jadi kalau kakak menang, tulisannya false ya. Ini juga sama false. Nah, itu ada 4 test case ya. Oke, dari 4 test case ini, mari kita coba selesaikan ya soalnya. Ini saya langsung pakai Golang aja ya. Ada berapa variabel yang dibutuhkan? Silakan bantu saya ya. Dua input, satu output. 2 input, 1 output. Oke, yang 2 input apa? Coba pilih. Pakai variabel apa yang inputnya? Angka adik ya? Atau saya singkat AA aja ya, itu angka adik. Terus kalau angka kakak, AK ya. Ini tipenya apa? Integer. Oke, INT. Terus ada lagi nggak? Untuk kamusnya? Variabel buat booleannya satu lagi, Pak. Iya. Pilih apa misalkan? Ya. Apa namanya? Hasil aja, Pak, hasil. Ya, hasil atau adik menang ya. Udah nanya ini lagi ya. Saya pilih sendiri. Boleh hasil ya. Ini tipenya bool ya. Oke, kita akan scan AA ya. Ini singkatannya angka adik ya. Jadi A ini angka adik. Sementara AK ini angka kakak ya. Nah, gitu ya. Nah, langsung kita tulis gini aja ya. Karena keluarannya true atau false, jadi hasil ini adalah saya ambil pernyataan ini nih. Adik memenangkan permainan ini jika angka adik adalah angka genap. Untuk ngecek angka genap adalah dengan menggunakan pembagian dengan Mod 2. Mod 2 sama dengan 0. Jadi ini artinya ini bilangan genap nih ya, karena ketika dibagi 2 tidak ada sisanya, alias sisanya 0 gitu ya. Kalau tidak sama dengan 0 ini berarti ganjil ya. Jadi ini ngecek untuk apakah si AA-nya genap atau ganjil ya. Oke, berarti ditulis begini artinya AA-nya adalah genap ya. Angka genap dan kakak ganjil. Nah, berarti karena ada dan di situ kita kasih begini ya. Kakak ganjil berarti AK mod 2 tidak sama dengan 0 ya. Ini kakak ganjil. Ini kakak adik genap ya. Terus ada atau ya, atau berarti pakai or ya. Dibalik aja nih angka adik ganjil dan angka kakak genap ya. Ini saya copy lagi. Tapi ini saya balik ya. Dan ini cukup begini sih sebetulnya ya. Bagaimana
kalimat dari satu soal ini kita ubah menjadi persamaan. Ini disebut dengan merumuskan solusi ya. Solusi ya. Jadi ini solusinya diubah menjadi rumus ya. Dan kita tinggal cetak ya. Print line ini hasil gitu ya. Nah, saya hapus lagi. Ya sudah, kita coba dengan test case-nya ya. Kalau saya masukkan 94, ini harusnya true ya. Tuh kan benar true. Kalau 4 sama 7, maka ini adalah true ya. Artinya adik menang. Sementara kalau 1 sama 1, ini kan sama-sama ganjil. Kakaknya menang. Alias false untuk adik. Satu lagi kalau misalkan 2-2, ini false ya. Karena dua-duanya genap gitu ya. Nah, seperti ini ya, kita membuat operasi, kali ini sih operasi gabungan sih sebetulnya ya. Perhatikan ini. Ini AA mod 2, ini kan operasi aritmetika ya. Disama dengan 0, ini kan komparasi ya, atau perbandingan. Ada N, ada OR, ini ada operasi logika ya. Jadi soal yang satu ini mencakup ada operasi aritmetika, operasi perbandingan, sama operasi logika ya. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Jika ada yang Pak, saya mau bertanya Pak, kalau kita buat namanya, sebut nama. Oh ya, perkenalkan nama saya Gani Fadan Akbar dari kelas IF 474. Saya mau bertanya Pak, untuk ini hasilnya kalau kita buat hasil sama dengan ada apa ya kalau kita nanti input dan outputnya? Gimana? Tadi kayaknya terputus suaranya. Coba diulangi. Ya, jadi kalau semisal kita buat hasil sama dengan adik tidak sama dengan kakak gitu. Kalau kita input 9 sama 4 itu pasti true, 47 true. Kalau sama pasti salah gitu, Pak. Oh, kalau kayak gini gimana? 2 sama 4. Ini kan sama-sama genap. Yang menang siapa? 2 sama 4. 2 sama 4. Yang menang kakak ya? Kakak ya? Iya. Padahal angkanya beda ya. Jadi kita menggunakan ini, menggunakan pernyataan yang di ini ya, supaya akurat. Memang kelihatannya dengan test case yang ada kelihatannya bisa ya. Iya, Pak. 94 memang ya, betul juga ya, 9 sama 4 kan beda tuh ya. Ini adik menang gitu. Tapi kalau misalkan 9 sama 9 kan beda tuh, itu kan pasti menang kakak ya. Ya. Iya, Pak. Jadi cara seperti itu benar untuk beberapa test case gitu, tapi tidak benar untuk test case yang umum ya, parsial gitu ya. Tapi terima kasih ya atas pertanyaannya ya. Jadi memang kita harus mencoba seperti apa sih solusinya begitu ya. Ya, barangkali ada pertanyaan yang lain, silakan. Nah, oke. Kalau tidak ada, saya akan coba lanjutkan ya. Jadi saya kembali lagi ke belakang mundur. Jadi ada operasi aritmetika, operasi perbandingan, sama operasi logika ya. Ini paling sering muncul dalam soal ya. Sementara kalau operasi string sih jarang ya. Biarpun perlu dipelajari juga ya. Sebelum kita mempelajari yang lain-lain, saya akan jelaskan apa yang disebut dengan ekspresi ya.
atau pernyataannya. Satu baris ini di baris 9 ini disebut pernyataan ya. Statement. Sama nanti kalau kalian nanti belajar di minggu-minggu ke-5 ke-6 itu statement while gitu atau statement if ya. Tapi yang kayak gini ini namanya statement, satu pernyataan ya. Atau boleh juga dibilang ini adalah instruksi ya. Tapi bagian ini, bagian ruas kanan ini disebut dengan operasi ya atau ekspresi gitu ya. Jadi ini adalah ekspresi gitu ya. Nah terkait ini saya sih ada sekumpulan soal ekspresi ya. Tapi ya soal ekspresi atau saya bikin aja soalnya di sini ya. Nah ya apa ya? Nah ini ya kalian kan punya sudah pernah lihat segitiga toh ya. Ini judulnya adalah segi tiga yang sah ya. Ini judul soal ini ya. Terdapat 3 buah sisi segitiga ya. Bolehlah kita sebut sisinya S1, S2, S3 ya. Kayak strata 1, strata 2, strata 3 ya. Tapi ini sebetulnya sisi 1, sisi 2, sisi 3 ya. Buatlah ekspresi untuk menentukan apakah ketiga sisi itu sah untuk membentuk segitiga ya. Tentu saja S1, S2 itu adalah variabel yang akan bernilai angka ya. Jadi maksudnya kayak gini ya, kalau misalkan 1 sama 5 ya, sama 3 misalkan ya. Sisi yang pertama 1, sisi kedua 5, sisi kedua 3. Pertanyaan, apakah ini bisa membentuk segitiga? Silakan dipikirkan. Tentu di sini ada output true atau false ya. Pertanyaannya true atau false? Outputnya. Ayo, kira-kira bisa nggak pura-puranya kalian punya hutan bambu lah ya. Kemudian ada tugas dari sekolah, dari kampus, bikin segitiga dong. Kalian bawa gergaji itu ya.
bom mistar, ya. Kalau ini nih 1 meter, ceritanya ini 1 meter, ini 1 meter nih saya ukur, terus kemudian ada satu lagi ini 5 meter saya ukur, terus 3 meter ini saya ukur, terus dipotong-potong kan, udah dapat, kalian bikin segitiga dengan 1 meter, 5 meter, 3 meter, kira-kira akan membentuk segitiga atau tidak? Itu pertanyaan saya. Ayo. Pak, kalau pendapat dari saya jawabannya itu tidak, karena mungkin melanggar aturan segitiga ya. Soalnya kan aturan segitiga itu menyatakan bahwa jumlah dari panjang dua sisi segitiga itu harus lebih besar dari panjang sisi yang tersisa. Jadi menurut saya tidak bisa. Oke, jadi 1 tambah 5 harus lebih besar dari 3 ya? Ya. Terus ya, 1 tambah 5. Maaf Pak, 1 tambah 3 harus kurang dari 5, atau 5-nya itu harus lebih besar daripada 1 ditambah 3. Iya, oke. Baik, terima kasih. Tadi dua sisi harus, kalau dijumlahkan harus lebih besar dari sisi yang ketiga kan. Jadi kita coba dulu aja ya. 1 tambah 5, apakah lebih besar dari 3? True Iya, atau Pak. false? True. Sekarang 5 sama 3, apakah lebih besar dari 1? Iya, Pak. Oke, sekarang 1 tambah 3, apakah lebih dari 5? Tidak, Pak. Oke, jadi kalau begitu 1 sama 5 sama 3 tidak bisa membentuk segitiga karena syaratnya tadi yang disebutkan oleh ini Husnul ya. Husnul ya namanya ya. Ya, Pak, Kusnul. Kata Husnul syaratnya harus begitu penjumlahan dua sisi harus lebih besar dari satu sisi yang tersisa. Dari tes yang tadi kita coba, yang 2 memenuhi ya, tapi yang 1 tidak memenuhi ya. Ya, berarti kalau begitu ini gagal ya. Tidak bisa nih ya. Kebayang aja ya, yang 1 misalkan yang 5 ditaruh di lantai ya. Di lantai, yang 1 kita coba tegakkan di ujung kiri, yang 1 lagi kita coba tegakkan di ujung kanan. 1 sama 3 itu nggak akan ketemu ya. Pasti nanti ketika ditaruh ke bawah juga itu kan jumlahnya 4 ya. Padahal di lantai tadi ada 5 tuh kan. 1 tambah 3, 4. Jadi nggak akan sama gitu ya. Oleh karena ini, kalau itu ini hasilnya false ya. Kayak gitu. Kalau misalkan ini 0, 1, 0. Ini bisa nggak? Ini maksudnya apa Pak? 0. Ini maksudnya panjangnya 0 meter. Yang satu lagi 1 meter, yang ini 0 meter. Tentu saja ini tidak ya, cuma motong 1. Berarti ini ya. Ini juga false. Coba yang true ya. Misalkan 2, 5 sama 3. Ini true atau false? Bisa nggak bikin segitiga? Iya, bisa, Pak. Yakin? Bismillah, bisa, Pak. Kalau ini anggap si 5 ditaruh di lantai, yang 2 ditaruh di ujung sebelah kiri dari si 5, yang 3 ditaruh di ujung kanan sebelah yang 5. Terus mau disatuin tuh 2 sama 3-nya. Di atas nggak ketemu, ketemunya di bawah dong, ya nggak? Jadi itu membentuk garis, Husnul. Katanya tadi harus lebih besar ya. 2 ditambah 3. Patokan saya hanya di sisinya, Pak. 2 tambah 3. Kayak bisa 2 tambah sama dengan 3. 5.
sama dengan harusnya lebih besar dong ya. Nah kalau yang gini ini true ya, tapi kalau 235 ini masih false. Tapi kalau 353 ini true ya, karena si 3 sama 3-nya bakal ketemu di atas ya, gitu kan ya. Oke, kita buat menjadi soal ini menjadi persamaan matematika ya. Jadi ini variabelnya ada S1, S2, S3 dan ini tipenya INT aja ya. Terus kemudian kita punya variabel misalkan sah aja lah ya. Kan tadi nanya segitiga yang sah atau pakai segitiga ya. Segitiga sah, ini booleannya. Ini nanti akan dicetak segitiga sah gitu ya. Dan masukannya adalah scan ampersand S1, ampersand S2, ampersand S3 ya. Nah, oke, yang jadi pertanyaan, segitiga sahnya apa nih ya? Tadi kan ada pernyataan penjumlahan 12 sisi dari segitiga itu harus lebih besar dari sisi yang sisanya, katanya gitu. Silakan ada yang mau coba menyebutkan di sini apa? Ekspresinya apa? Baris 9 nih ya. Sebutkan nama dan kelasnya ya. Ayo, pakai S1, S2, S3 aja ya. Yang speakernya dibuka, mau bicara atau apa tuh? Oke, saya bantu ya. S1 ditambah S2 harus lebih besar dari S3 ya. Itu syarat pertama ya. Syarat berikutnya apa? Nah ini S1 ya sama S2 harus lebih besar dari S3. Oke, syarat berikutnya adalah S2 ditambah S3 harus lebih besar dari halo. Ayo. S2 keluarkan suara. S3 lebih dari S1. Terus kasih N lagi kan syaratnya dan ya terus. S2 ditambah S3 lebih dari S1. Nah, itu. Nih, udah barusan. S1 ditambah S3 lebih dari S2. Ada lagi nggak? Coba lihat nih dari contoh input-outputnya. Ada lagi nggak syarat yang lain?
Nih, ada 0, 1, 0, 1, 0. Ini false ya. Coba dibikin menjadi ini, apa itu? S1-nya tidak boleh. S1 tidak boleh apa? No. S2 tidak boleh no. Dan S3 tidak boleh nol ya. Nah, ini sudah keluar deh ininya ya. Rumusnya bahwa ini adalah rumus ketika kita mau membuat segitiga ya. Ya pura-puranya tadi dengan menebang pohon kayu ya. Bambu ya gitu. Anggap saja kalian gini ya. Ada beberapa petani mau bikin segitiga ya. Terus kata mereka tuh, aduh, ini supaya bisa bikin segitiga kira-kira sisinya berapa saja gitu ya. Kata mereka teh, kalau misalkan 1 sama 5 sama 3, enggak ya bikin segitiga. Nah, kalian bikin rumusnya gitu ya. Sebentar, sudah bikin rumus keluar ini, kalian run ya. Berapa Pak tadi? 1 kata si Bapak teh. Terus berapa lagi? 5. Berapa lagi? 3 ya. Ceritanya ini 1 meter, 5 meter, 3 meter ya. Bisa nggak bikin segitiga? Ternyata hasilnya false. Jadi bilang ke si petani itu, Pak, nggak bisa tuh bikin segitiga ya. Bapak sia-sia tuh kalau nebang bambu ukuran 1 meter, 5 meter, sampai 3 meter. Itu nggak akan bisa bikin segitiga ya. Oh gitu ya, gitu. Coba lagi ya, kata si Pak. Kalau 2 meter, 5 meter, 3 meter bisa nggak? Kita run, nggak bisa juga Pak. Ya. Kalau misalkan 3 meter, 5 meter, 3 meter bisa nggak Pak? Nah, jawabannya terus bisa Pak, silakan. Luas. Si Bapak petani itu motong bambu ya, yang 1 3 meter, yang 1 meter, 3 meter ya. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Kalau tes case yang kedua ini, si petaninya motong cuma 1 ya. Yang 2-nya lagi kan 0, berarti dia tidak motong. Nggak bisa bikin segitiga ya. Atau 1, 0. Nggak bisa ya, 1 meter, 1 meter terus ujungnya ini ya. Kalau misalkan 1, 1, 1 bisa nggak? Oh ternyata bisa ya. 1 meter, 1 meter, 1 meter gitu. Nah seperti itu ya. Soal-soal yang menggabungkan beberapa operasi dasar ya aritmetika. Jadi ada aritmetika, ada perbandingan. Ini kan aritmetika ya, terus ini ada perbandingan, terus ada logika ya, ada N begitu. Itu soal segitiga yang sah. Banyak sih sebetulnya yang bisa kita buat soal ya. Bahkan yang sendiri pun sebetulnya bisa bikin soal ya. Contoh lain ya. Bu Ayu ya senang berbelanja. Nih ya. Dia senang shopping, senang berbelanja. Untuk setiap barang seharga H ya, dia mendapat diskon sebesar D% ya, gitu aja ya, D%. Berapa uang yang dia keluarkan untuk membeli barang ya. Ini jangan D% ya, udah
si persennya ada di dalam D ya, misalkan 50% gitulah ya. Jadi si D itu nanti angkanya 50% kayak gitulah ya. Misalkan ini, saya kasih misal aja ya. Misalkan ini 1 juta, wes ya. Ada soal begitu ya. Jadi ini masukkan berupa harga barang dan besar diskonnya. Besar diskonnya saya tulis dalam D, sementara harga barang dalam H ya. Kemudian keluaran berupa harga setelah didiskon. Tuh ya. Saya akan beri contoh masukan dan keluarannya ya. Contoh input outputnya. Ya, contoh masukan dan keluaran aja lah ya. Suka tipe. Input out. Ya, kalau 1 juta, aduh banyak nolnya. 123, 123. Terus 50%. Kira-kira jadi harga barangnya atau harga yang dikeluarkan untuk beli barang oleh si Bu Ayu berapa sih? Ada yang tahu nggak? $500. 500.000 ya. Jangan lupa ribunya dong. Iya. 500.000 ya. Oke. Kalau dia beli 100.000, diskonnya sebesar 30%. Itu berapa? Uang yang harus dikeluarkan oleh si Bu Ayu. 70. 70 rupiah atau 70 apa? 70.000. Nah, iya dong. Aduh, 70.000 teh nolnya 4 ya. Kalau 500.000, aduh. 1, 2, 500.000 dapat diskon 50%. Berapa harga barangnya jadinya? 250.000. Pak. Iya. Senang diskon 50% atau 30%? Oke. 250.000 ya. Saya kasih tes case yang lain lah ya. 100.000 tuh 2, 3. Diskonnya 0%. Jadi berapa dia harus bayar? Seharusnya tetap kan ya Pak? Soalnya kan tidak ada potongan harga. Aduh, ibu-ibu mah ya, calon ibu-ibu mah cerdas banget soal diskon mah ya. Betul. Diskonnya 0% ya, udah tetap ya. Oke, sip. 40.000 ya. Diskonnya 20%. Berapa nih? $32.000. Ya. Oke ya. Ini dari beberapa input output begini ya. Kita bisa membuat pseudocode dulu ya. Dalam bentuk pseudocode nih. Program belanja nasional wes ya. Judulnya keren. Oke. Kamusnya ini butuh berapa coba? Tiga kan ya Pak? Ya, apa saja coba?
Harga barang, diskon, sama uang yang harus dibayarkan. Oke, harga barang kita tulis H aja ya. Karena kan sudah ada di atas tuh. Diskon kita tulis D. Ini tipenya apa? Coba lihat ini. Angka ini memang saya nggak kasih keterangan ya. Harga barang ini saya tulis aja lah ya supaya kalian nggak pusing. Dalam bilangan bulat ya. Kalau diskon dalam apa? Bilangan apa? Ini ada persen ya. Saya ubah saja jadi 0, gitu lah ya. Supaya kalian tidak bingung. Nah, kan 50% 0,5 ya. 30% 0,3, ini juga 0,5. Terus yang ini 0%, 0,0. Yang ini 0,2. Tipenya apa kalau begini nih? Nih, 10% kalau saya tulis begini, jadi tipenya apa? Ada pecahannya, yang ada koma-koma gitu, bilangan apa? Bilangan real, Pak. Eko bilangan real. Nah, iya dong ya. Nah, kalau gitu H sama D beda jenisnya ya. Si H harusnya tadi bilangan integer, terus si tadi D diskon berarti bilangan real. Oke. Itu H sama D. Itu satu lagi tadinya tadi harga yang setelah didiskon ya. Itu tipenya apa ya? Ini nih, harga yang setelah didiskon 500.000, 70.000, 250, 100.000, 32.000. Saya singkat aja ya, Adek ya. Ini integral ya. Berarti ini harga setelah di diskon. Kasih komen aja ya. Terus kalau yang ini harga sebelum di diskon ya. Kalau yang D itu berarti besar diskon ya. Oke, nah sekarang kita hanya ya. Tentu saja pastikan ya kedua nih. Ini juga disebutkan masukan input ya berupa harga barang H dalam bilangan bulat dan besar diskon D dalam. Kalau begitu di sini kita tulis input, terus di sininya ditulis apa? Ini saya kasih titik-titik nih. Yang titik-titik pertama ini diisi apa? Titik-titik kedua diisi apa? Ya, ada yang bisa menjawab? Masukannya terdiri dari ada dua ya. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Harga, yang kedua diskon. Nah, itu benar. Cuman kita sudah nyatakan kamusnya seperti itu. Jadi kita nggak boleh pakai istilah yang lain. Pakai yang ada di kamus. Itu ada H, D, dan HD ya. H dan D. Oke, sip, mantap. H dan D ya, karena kita udah deklarasinya begitu tuh ya. Jadi H akan diisi data harga sebelum diskon dan D adalah diskonnya gitu ya. Lalu kita akan nulis HD, ini pakai tanda panah ke kiri artinya desain ya. Silahkan isi ini apa rumusnya ya.
Jadi harga setelah didiskon tuh pakai rumus apa sih gitu kan ya? Coba apa? Ada yang tahu nggak? Tinggal lihat aja ini inputnya ya. Ini kalau 40.000 di diskon 0,2 tiba-tiba dapat 32 ini dari mana rumusnya gitu ya. Silakan. Harga dikali diskon. Kan udah tuh dikurang harga HD itu ya Pak. Harga asli dikurang Coba satu-satu ya. Satu-satu. Siapa yang mau jawab dulu? Saya Pak izin untuk menjawab. Silahkan. Sebutkan nama. Perkenalkan Pak, nama saya Aziz Abdul Ghafur dari kelas Oh IE 4707. ya, silakan Aziz. Oke Pak, untuk pengalgoritmaannya itu harga asli dikali dengan diskon. Kita sudah ada variabel ya. Gunakan HD dan HD. Berarti H dikurang H dikurang HD. H dikurangi HD. Iya Pak. Gitu. Yep. Perhatikan ya, HD itu belum ada nilainya dong. Kalau H ada ya. HD itu nggak ada nilainya. Kali D ya Pak. Gimana? H bintang D. H dikurangi H dikurang H dikali D. Atau bisa dibilang H bintang D ya Pak. Ya, betul. Ya. Jadi harga asal ya, harga sebelum didiskon itu dikurangi dengan harga asal dikali besaran diskon. Desain ke HD. Ya, betul memang gitu ya. Ini kalian yang suka belanja tapi nggak bisa ngitung ini, aduh. Beda Pak, ini mah algoritma sama aja ya. Nah, jadi ini kita bikin ekspresi ini nih. H kali D. Nah, ini tentu saja kan ada prioritas ya. Perkalian itu lebih tinggi prioritasnya daripada pengurangan. Jadi ini kalikan dulu ya. Atau ini dikurangi perkalian ini ya. Coba aja ini 40.000 ya. Ini kan 40.000 dikali 0,2 kan 8.000 ya. Jadi 40 dikurangi 8.000 ya akan benar. 32.000. Sekarang kita pindahkan ke dalam bahasa Go ya. Silakan, saya cuma juru ketik ya. Ada yang mau instruksi saya mengetik? Silakan, saya ini ya. Kalian misalkan, Pak tulis ini Pak, terus ini gitu. Nanti saya ketikin. Izin Pak, apakah saya boleh untuk mencoba? Bisa, silakan. Apa yang saya harus ketikkan? Untuk yang var, terus var H, D. Aduh, apa? Bapak, maaf Pak, tadi agak nge-lag. Var. Ya Pak. Var H, D integer Pak. Integer int. Terus
Ya, ente. Terus buat ininya, scan nih Pak. Berarti enter fmt titik scan. Siapa yang lagi bicara? Iya Pak. Namanya siapa? Maaf Pak, agak ngelik Pak. Namamu siapa? Perkenalkan Pak, nama saya Aziz Abdul Ghafur, kelas IF Oh, 4703. Ajis, Iya tolong Pak. lihat. Ini kamu tinggal translasi aja, Ajis. Pindahkan dari pseudocode, lihat ya. Iya Pak. Kita udah capek-capek bikin pseudocode, tapi bikin codingannya nggak sesuai ya. Ada tiga ini kan, variabel H, D, dan HD. Coba pindahkan ke sini ya. Ulangi lagi ya. Baik Pak. Berarti var H, D integer, terus hanya itu sama Oke. dengan hanya itu sama Kalau D dengan itu real. Halo, Halo, D itu real. D itu real. Iya, coba Iya perhatikan. Pak. Iya, dari tadi kok. Jadi gimana? Berarti float 64 Pak. Untuk apa itu? Itu untuk H, D-nya juga termasuk ya Pak. Float Kalau 64. H itu integer. Halo, H itu integer, D-nya real, HD integer. Ini kamu kok gabung-gabungin gitu ya? Kalau gabungin yang sama. Coba dari tiga itu yang tipenya sama apa? Maaf Pak, agak ngelik Pak. Kalau ngelik terus susah juga saya ya. Coba yang lain ya. Kamu jangan jawab dulu deh karena ngelik terus. Yang lain deh, coba. Ya, ada yang lain nggak? Ayo dari kelas DS ada yang hadir? Silakan dari kelas DS atau dari kelas IT atau kelas IF yang lain. Ayo. Hanya mentranslasi dari sebelah kanan ke sebelah kiri ya. Tadi saya lihat Aziz mencoba tapi ada yang salah terus gitu ya. Jadi saya boleh coba. boleh silakan. Ini Husnul ya. Silakan Ya, Husnul. Pak. Untuk var-nya H, HD, INT. Ya. Kemudian di bawahnya lagi var D float 64. Iya, nah itu kan udah benar ya. Karena tipe datanya Terus masuk si D itu algoritmanya. Format apa algoritma? fmt.scan. Ya. Buka kurung yang itu berapa? Yang dan itu terus H, Ampersand. ampersand D. Oke, terus Masuk ke HD. diassign dengan Maaf Pak, ya, saya kok sama nge-lag dengan ya? ya. Masih di depan. Ya, HD sama dengan
HD sama dengan H dikurang H dikali D. Oke, lalu Di bawahnya lagi fmt.println HD. wih, mantap ya. Ada kira-kira ada komentar nggak? Lihat di layar ya. Itu ada yang mau ngasihkan HKD ya. Kenapa sampai merah gitu? Karena tipe datanya tidak sesuai itu. Jadi gimana nih? Gambarnya nge-lag, Pak. Gambarnya nge-lag ya? Aduh, maaf ya. Saya Ya, lagi Pak. di Sama luar Pak, rumah. saya juga. Maaf ya. Saya lagi ada di luar rumah, di luar kota malah. Jadi solusinya gimana nih? Pak, itu kalau semisal harga diskon sama diskonnya semuanya dibentuk float 64 bisa nggak, Pak? Bisa sih. Ya udah ya. Bikin semuanya ini aja ya. Plot Iya, 64. Pak. Ini lebih simpel deh, Pak. Nyusahin hidup ya. Kalau gitu ini saya taruh ini aja ya, real aja ya. Biarpun kalau si H tuh bisa integer dong ya. Saya balikin lagi si H sama integer aja lah. Hanya INT ya. Nah oke. Nah ternyata masih salah ya. Gimana caranya nih? Kan yang saya jelaskan di awal, kita melakukan typecasting ya. Yang perlu di typecasting yang mana ya? Ada H, ada D, ada H ya. Kira-kira yang mana yang di typecasting? Saya ulangi, ada H dan D. Ini nih yang di ruas kanan ini. Mana kira-kira yang di typecasting? Yang integer ya. Yang H ya. Jadi kita typecasting ya. Plot 64, kasih kurung. Terus yang sebelah sini juga plot 64, kasih kurung. Nah, kenapa kita ubah H menjadi bilangan real? Ya karena ini HD-nya sendiri adalah bilangan real, plot 64 ya. Jadi yang H yang INT ini kita ubah jadi plot 64, yang H yang sebelah sini ubah jadi plot 64, sementara D tidak usah karena dia sudah plot 64 ya. Nah, jadi kalau kita run, kita clear. Ini ada yang segini ya, pertama. Kita lihat hasilnya haruslah 500.000 ya. Nah, bener kan 500.000. Kalau yang kedua kita cek 70.000 benar. Yang ini kita cek 25.000 ya. Yang ini kita cek 100.000 tetap ya. Yang terakhir kita cek 32.000 ya. Nah, dengan demikian ini baik pseudocode yang ini dan golengnya ini sudah benar ya. Begitu ya. Kira-kira ada yang ditanyakan? Silakan.
Kalau tidak ada yang ditanyakan, apalagi ya? Mungkin kita ngebahas terakhir operasi string lah ya. Jadi operasi string itu ada yang disebut dengan konkatenasi ya. Concatenation ya. Ini penggabungan ya. Yang kedua ada len. Ada fungsi len untuk hitung panjang karakternya ya. Len itu. Terus ada substring. Substring itu kan bagian dari string ya. Sebelum substring satu lagi itu apa ya? Sebentar. Indeks ya kayaknya sih. Indeks string gitu. Ya ini mencari karakternya sih ya. Contoh kalau saya punya variabel kampus ya, dan ini tipe datanya string, dan kampus ini saya beri Telkom University ya, Telkom University, sinergi, nah kayak gitu lagunya ya. Nah sekarang kita ingin ini kampus 1 ini sama kota misalkan gitu ya. Ini kotanya Bandung ya. Nah, perhatikan kalau konkatenasi penggabungan ini saya bikin di sini aja ya contohnya ya. Hasil. Ini jadi hasil sama dengan hasil. Ini kampus ditambah dengan kota ya. Ini jadinya kalau saya cetak, nah kayak gitu ya. Ini bisa jadinya Telkom University digabung dengan Bandung ya. Coba kita lihat hasilnya kayak gimana ya. Nah, Telkom University Bandung ya. Nah, Bandung sama university-nya bergabung kenapa? Karena di antaranya kita tidak bikin spasi kosong ini ya. Coba kita bikin spasi kosong. Nah ini Telkom University Bandung ya. Jadi ada spasi kosong. Itu namanya concatenation ya, penggabungan. Operatornya plus ya. Ini plus. Lalu ada hitung panjang karakter ya. Nah saya coba cek ya di sini. Bikin variabel baru ya. Panjang dan ini int ya. Saya belum tahu nih ya. Panjang ini adalah len. Oh bisa ya. Len dari hasil. Coba kita fmt freeline panjang ya. Ada berapa karakter sih? Coba kita hitung ya. Bukan hanya karakter sih. Oh ya, karakter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Terus ini ya 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ya harusnya ya. Coba kita run hasilnya. Betul ya, jadi ada 25 karakter. Lalu ada index string. Saya ingin tahu di hasil ini yang kelima ya, terus yang ke-6 sama yang ke-24 gitu ya. Coba kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah ini dia Telkom University, ini hasil cetak dari ini ya. Terus kemudian ada 25 ini ya panjangnya ya. Nah yang untuk hasil ini sih sebetulnya
akan keluar yang kelima itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 M sih sebetulnya. Cuman ini kan karakter. Kalau karakter itu ingat ya, representasi dalam komputernya adalah bilangan desimal bulat yang berkaitan dengan posisi karakter itu dalam satu tabel. Ini tabel ASCII ya. Jadi gimana? Ini kemungkinan saya pakai printf ya. Mudah-mudahan benar nih. %C. Nah, ini suka ada begini nih. %C. %C. Saya kasih /n ya. Coba kita lihat akan keluar huruf apa. Ya. Jadi kalau keluar M, terus kebetulan yang 6 itu kayaknya spasi deh ya. Terus yang terakhir adalah G ya. Bandung gitu ya. Jangan 6 dong kalau gitu ya, ini 10 aja ya. MPG ya. M-nya sendiri dari ini ya. Karena awal mulanya T ini dari 0 ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Keluar M. Terus kalau 10, tadi kan udah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keluar V ya. Terus kalau 24 ya 24 itu saja yang paling ujung kayak gitu ya. Nah itu indeks dari string. Kalau substring satu lagi. Substring itu kayak gini ya. Saya tulis aja ya fnt print line dari hasil ini dari 1 sampai 6 atau dari 0 sampai 6 ya. Kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah, Telkom ya. Dari 0 berarti dari 0 itu dari ini nih. Ini 0 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi si 6-nya itu stopnya gitu ya. Dari 1 hingga sebelum 6. Jadi 0 sampai 5 ya. 0 sampai 5 berarti kan ini. 0 1 2 3 4 5 gitu ya. Nah, begitu ya. Ini operasi dalam string. Oke, saya ulangi. Jadi kita sudah belajar operasi aritmetika, operasi logika, kemudian operasi perbandingan dulu ya, lupa ya, terus kemudian operasi logika, terus yang terakhir tadi operasi string ya. Sebelum diakhiri ya, ini karena waktunya sudah hampir jam 5, apakah ada yang ingin tanyakan? Silakan ya. Kalau tidak ada yang dipertanyakan, silahkan pelajari video ini. Barangkali setelah mempelajari mungkin nanti kalian bisa sendiri ya. Pak, saya mau nanya Pak. Oke, silahkan. Buat Pak, saya Ganif dari kelas IF 4704 mau nanya Pak. Itu ada /n buat apa Pak ya? Oh, yang baris ke ini ya, 14 ya? Ya. /n itu artinya pindah baris. Pindah baris gimana Pak? Nah ini kan tadi kalau dilihat ya, kalau cetak ini ya, dilihat FMT print line kan ada LN nih di ujungnya ya. Itu artinya setelah dicetak hasil itu akan pindah baris dia ya. Ini juga nih baris, yang ini pindah baris. Tapi kalau printf itu tidak bisa kita pindahkan baris tanpa manual. Ini jadi artinya setelah eksekusi bagian ini yang isinya adalah ini, nanti suruh pindah baris. Cobalah kita lihat ya kalau nggak pakai /n ya. Tuh lihat MPG Telkom ya. Jadi ini kan MPG tadi hasilnya ya. Tidak pindah baris, si Telkom dicetak setelah G gitu kan.
Ya nggak? Ya Pak. Makanya tadi saya kasih /n ya. Kok /h gitu. Terima kasih banyak Pak. Ya, oke. Sama-sama ya. Yang lain? Barangkali ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ya kita akhiri saja pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya, pertanyaannya, dan sebagainya. Nanti videonya akan saya bagikan, insya Allah. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, insya Allah di minggu berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.